Baik, sebelum dimulai mungkin teman-teman yang di belakang boleh maju lagi ke depan. Sahabat Ustadz Muhaimin, boleh diajak teman-teman ke depan lagi maju. Seluruhnya di depan. Ibu-ibu juga boleh, kelihatan ya di situ ya. Baik, mari sama-sama kita awali dengan membaca. Saya talkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat pejuang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melalui kesabaran kita dalam dunia pendidikan, mendidik anak-anak yang mudah-mudahan dimudahkan Allah menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tampak di layar ada sahabat di Bandar Lampung, barakallahu fikum. Yang tampak di layar sahabat-sahabat pejuang di Saim Tangerang, dan dari Saim Bekasi mana belum hadir? Saim Bekasi, Bekasi kegiatan sendiri. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana ya, ini mohon izin Ustadz Ustazah, anak-anak kecil kita buat acara sendiri kan? Kalau bisa anak-anak kita kumpulkan di tempat yang khusus. Ustadz Fajri mana sudah ada? Biar ibu-ibunya bisa serius. Boleh Ustazah dibimbing anak-anak kita ke tempat yang khusus. Baik, materi yang akan kita sampaikan berjudul Keluarga Ulul Albab. Ya, keluarga Ulul Albab. Ustadz Umar lagi ditampilkan. Baik. Yang pertama, sekolah adab.id adalah sekolah yang dibangun berbasis dua perkara. Yang pertama berbasis tadabbur Al-Quran. Yang kedua berbasis islamisasi ilmu. Dua senjata inilah yang hari ini diyakini penting untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah adab. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quranul Karim. Berbasis tadabbur bermakna bahwa kita bersama seluruh perjuangan dan kebersamaan kita
tidak sekedar melahirkan generasi yang mudah-mudahan hafal Al-Quran, tetapi juga generasi yang memahami isi Al-Quran. Karena kita sudah paham, generasi yang hafal Al-Quran tapi tidak dibiasakan untuk memahami isi Al-Quran, dia bahkan akan menjadi persoalan juga suatu ketika, karena amalannya tidak berbasiskan Al-Quran. Dan hafalan itu juga kalau tidak dimurojaah, dia bisa lupa kembali. Kata Herman Ebbinghaus, seorang peneliti di barat, ada namanya the forgotten curve, kurva lupa. Jadi manusia itu mudah lupa. Cirinya, kata beliau, 2 jam sepulang dari syarat, coba di recall kembali tadi belajar apa. Nah itu menurut penelitian beliau 50% sudah lupa tadi belajar apa ya gitu. Dan dalam waktu 1 hari atau 2 hari, kata beliau, itu 75% apa yang pernah dipelajari jadi lupa lagi. Nah, tapi tentu bagi umat Islam lupa itu berkah, karena orang yang lupa berarti pernah ingat. Kalau orang yang tak pernah lupa berarti nggak pernah ingat. Itu indahnya Islam, selalu bahagia. Tapi tentu bagaimana kita menghadirkan pendidikan yang bukan untuk dilupakan. Ayat-ayat Quran tidak untuk dilupakan, materi-materi pelajaran tidak untuk dilupakan, dia kekal, kokoh. Nah tentu metodenya ya kata beliau skill learning, secara bertahap di recall lagi. Kalau Quran itu dimurojaah lagi. Hari ini kita wisuda penghafal Quran, besok udah bukan lagi penghafal Quran kalau dia lupa. Tapi kalau penghafal Quran itu menghafal sebagian ayat Quran, ya semua yang hadir ini juga penghafal Quran, yaitu penghafal surat Al-Ikhlas, gitu kan? Penghafal surat Al-Falaq, An-Nas, minal Quran, gitu kan? Nah, maka kemudian kita harus fokus untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita untuk mengejar gelar-gelar. Masih ingat gelar apa saja? 1, gelar apa? Gelar, kalau kita baca Quran kita ngejar gelar doktor nggak? Nggak ada kan? Gelar profesor nggak ada. Gelar apa yang dikejar dalam Quran? 1, gelar apa? Takwa, muttaqin. Takwa, caranya ada di dalam Quran. Kemudian ibadur rahman, ya kan? Ibadur rahman, Quran surat ya Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Kemudian ya gelar Rabbani, Quran surat apa? Ali Imran ayat 79. Kemudian gelar As-Sabiquna Al-Awwaluna minal muhajirin wal ansor. Emang ini gelarnya muhajirin dan ansor, tapi ada kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meridhoinya karena mereka pun selalu ridho kepada Allah. Di Quran surat ya At-Taubah ayat 100 ya, atau An-Nisa. Coba nanti dicek. Kemudian ada gelar Az-Zakirinallaha katsira,
az-zakirin. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ada, di dalam hadis juga ada. Masing-masing ada caranya. Termasuk juga ada gelar ulil absor. Ada gelar ulin nuha. Ada gelar ulil albab. Nah, kita mau fokus di sini, ulil albab ini. Ulil albab. Baik. Ini share screen kan ya? Share screen ya? Kelihatannya begitu ya? Iya. Nah, kata albab itu kata jamak. Ya, mufradnya lub. Ya, lub. Masih ingat kalau ditanya lub itu lapisan keberapa dari hati? Ustaz Solichan? Ada yang ingat ibu-ibu? Lapisan keberapa dari kolbu? Saya mau nanya Ustadz Bambang, gak enak. Calon ketua Basnas soalnya. Kita doakan ya, Ustadz Bambang jadi ketua Basnas. Lub itu lapisan, oke gini. Kita kan mau mendidik anak kita. Berarti anak kita manusia kan? Manusia ya, benar ya? Nah, manusia itu mengandung ruh dan jasad. Ruh itu memiliki substansi. Substansi yang pertama namanya nafs, yang merasakan sakit secara fisik. Ya. Kemudian ada akal. Kemudian ada qalbu. Ya. Nah, pembahasan tentang qalbu ini dibahas oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi 150 tahun setelah Nabi wafat. Judul karyanya Bayan Al-Farqu Baina As-Sadr wal Qalb wal Fuad wal Lub. Jadi ada 4 lapisan, 4 layer. Layer pertama tuh namanya Sadr, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cahaya iman masuk dan menerangi lapisan ini. Kemudian ada lapisan qalb itu sendiri. Ini cahaya Islam menerangi. Kemudian ada lapisan fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Ini cahaya ma'rifat meneranginya. Nah, kalau sudah cahaya ma'rifat masuk, terbukalah lapisan yang keempat, namanya lapisan lub. Nah, lapisan lub ini ya tempat cahaya tauhid masuk. Nah, maka dari sini kita mendapati satu hubungan bahwa ulil albab itu, ya, ulil albab itu adalah orang yang ilmu itu sampai kepada inti kalbu yang paling dalam. Nah, ini kan nggak bisa sekedar hafalan ini, nggak bisa sekedar anak kita hafal Quran dia jadi ahli Quran. Ya, ahlul Quran itu bukan karena dia sekedar menghafal Quran. Ini patut digarisbawahi supaya mindset kita tinggi. Nas-nas menjelaskan ahlul Quran itu orang yang beramal dengan apa yang ada di dalam Quran meskipun dia tidak hafal Quran. Ya, jadi jangan khawatir antum tidak menjadi ahlul Quran karena antum menghafal Quran susah. Ya.
Nah, sebaliknya kita juga tidak perlu sedih anak kita setahun kok belum hafal Quran. Karena Nabi Muhammad SAW menghafal seluruh isi Quran berapa tahun? Berapa tahun? Di sini hadir orang tua alumni nih, Ustadz Kusnan. Ya. Yang alumni hadir siapa aja nih? Nih alumni harus tetap diundang. Ya, harus tetap diundang supaya terus terjaga. Apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa Ustaz Kusnan. Berapa lama Nabi kita menghafal Quran? Ustaz Petra. Ya selama Nabi jadi Nabi kan? Nabi jadi Nabi sejak umur 40 sampai 63. Artinya 23 tahun menghafal Quran terus. Bertahap pelan-pelan. Sehingga gaya sahabat pun belajar kepada tabi'in, sudah mengajarkan kepada tabi'in 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, begitu pelan-pelan. Dan yang jelas Nabi mulai menghafal Quran umur 40 tahun, Dr. Ahmad. Ya, jadi kalau Dr. Ahmad baru mulai menghafal Quran umur 40 tahun, itu ikut sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi memungkinkan kita semua jadi penghafal Quran. Jadi fokus di kepala kita jangan melulu anak. Yang penting nak kamu jadi hafal Quran. Jangan lupa kita punya ibu. Ibu juga mungkin doanya mudah-mudahan kamu jadi penghafal Quran. Jadi kalau bisa ada ekskul penghafal Quran bu, buat ibu-ibunya. Ya, ekskul penghafal Quran buat ibu dan bapak. Karena kita umur 40-an kan, yang umur 50-an nanti mencontohnya ke Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan baru masuk Islam umur 55. Jadi semua ada contohnya. Nah, inti kalbu. Nah, di sekolah adab itu teorinya adalah dia fokus pada akal, kalbu, dan jasad. Nah, kata Syed Muhammad Aqib Al-Atas, adab itu disiplin akal, kalbu, jasad. Jadi akal memilah dan memilih informasi, kolbu menghayati informasi, jasad mengamalkan apa yang diperintahkan oleh kolbu. Makanya kolbunya harus bersih. Maka di sekolah adab zikir itu dibiasakan setiap murid. Setiap murid kita dididik sudah bisa mimpin zikir. Dan mohon bantuan ayah bunda di rumahnya, ya, memimpin zikir di rumah atau diingatkan untuk selalu zikir ba'da sholat, supaya apa yang ada di sekolah seirama dengan apa yang ada di rumah, dan nanti dia jadi masyarakat juga demikian adanya. Nah, di dalam Al-Quran ada 16 kali kata ulul albab ini terulang 16 kali. Kita ingin keluarga kita, keluarga ulul albab, bagaimana metodenya? Nah, tentu kita harus belajar, ya. Yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Saya susun sesuai tertib dari awal sampai akhir. Tertib pertama ditemukan di ayat 179 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam syariat kisos ada kehidupan, wahai ulul albab, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Walakum fil qisas, dan bagi kalian dalam syariat kisos. Kisos itu apa? Syariat untuk membalas dengan hukuman serupa. Kalau anak kita dibunuh orang, syariatnya boleh diserahkan ke pengadilan. Oleh pengadilan boleh untuk membunuh. Jadi yang boleh membunuh itu satu pengadilan, ya, pengadilan yang memutuskan. Nah, mungkin bagi sebagian orang Islam itu terlihat menakutkan. Tapi fahamilah, ketika orang tahu kalau membunuh itu akan dibunuh, dia akan berhati-hati untuk membunuh orang.
Kalau orang dipukul, balasannya dipukul juga, dilukai juga, maka orang pasti akan mikir dua kali. Nah sekarang kalau orang itu pelaku sodomi, LGBTQIA S2+, sodomi itu hukumannya diapain? Apa hukuman bagi pelaku sodomi? Kata Ustaz Supri tadi apa? Dilempar, kata ngeri kali Ustaz Supri ya. Kata Ustaz Supri, dibawa ke atas tempat yang tinggi, diikat, dijatuhkan dari atas dengan kepala duluan. Ini keputusan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Maka kalau hukumannya seperti itu, orang yang mau pedofilia, mengganggu anak, mikir dua kali. Wah, nanti saya dilempar dari atas. Akhirnya mikir dua kali, nggak jadi pedofilia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tapi gara-gara hari ini, jangankan ditangkap, paling hanya bisa dibubarin di negeri kita, ya kan? Orang yang sodomi di negeri kita nggak bisa masuk penjara hari ini, paling dibubarkan, kasih nasihat, besok party lagi dia. Kalau masuk penjara justru bahaya. Di penjara dia membuat jaringan, akhirnya keluar pelaku-pelaku semakin banyak. Jadi ternyata ada keindahan di balik rencana Allah. Maka ayat ini mendorong kita, mendidik anak kita untuk selalu melihat manfaat, alasan, tidak sekedar kita memberikan perintah atau larangan. Guru-guru biasakan bertanya kepada murid, why, kenapa? Ya, bukan pokoknya. Melihat anak secara holistik supaya tidak buru-buru menyimpulkan. Dan pada akhirnya kita ingin memahamkan kepada murid kita, ujungnya nih nanti ya, ujungnya itu kesimpulan murid kalau bisa, bukan kesimpulan kita, bahwa tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukum Allah. Alaihissallahu bi ahsanil hakim. Ya. Jadi sekarang ini muncul kalimat yang viral di banyak orang. Sudah, mendingan jangan ke pengadilan. Kamu orang nggak punya uang, kamu pasti kalah. Di antaranya saya ngikutin channel Pak Arjito tuh. Pak Arjito wakil wali kota Surabaya, dia punya channel kan. Saya ikuti bagaimana advokasi beliau. Selalu kalimatnya, wes nggak usah ke pengadilan. Kamu orang duit, pasti kalah kamu, gitu kan. Jadi mindsetnya adalah mindset di pengadilan tuh hanya menang kalau kita punya uang. Nah, maka sampai anak kita memahami, oh itulah kenapa faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun munafikun. Karena hukum Allah itu adil, dia jangka panjang, holistik gitu. Nah, implementasi ngobrolnya gimana dengan anak? Nah, adik tahu nggak kenapa kita harus sholat? Kenapa Allah membuat kewajiban ini? Kalau anak kita punya masalah, adik tahu nggak? Allah punya rencana lain yang lebih baik. Mungkin ini cara Allah melatih kesabaran kita. Kemudian kita bisa kasih contoh-contoh kepada anak. Berkahnya bersyariat itu bagaimana? Lihat, tunjukkan. Sehingga anak kita tuh dekat sama syariat Islam. Tidak antipati, tidak merasa kuno. Kalau anak-anak muda di Turki, kenapa mereka memberontak sama Sultan Abdul Hamid? Karena menganggap syariat Islam itu kuno, syariat orang tua. Nah, maka sejak dini kita perlu bimbing mereka sampai mereka menyimpulkan, Masya Allah ya, syariat Islam luar biasa gitu. Yang kedua, kita temukan ulul albab di ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Apapun yang kalian kerjakan selama itu baik, Allah pasti tahu. Apapun. Nah, ini ayat sejalan sama pesan Luqman dalam Quran, surat Luqman surat 31 ayat 16. Nah, sekecil apapun perbuatan baik, besar nak di hadapan Allah. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini mendorong kepada kita untuk mendidik anak-anak kita bahwa hidup ini terbatas. Dan setelah ini kita akan melewati perjalanan yang panjang. Dan setiap orang ketika melakukan perjalanan dia butuh bekal. Tapi jasad butuh air dan minum. Air dan minum. Air, minum, dan makan. Itu jasad. Tapi karena ruh di alam barzah tak butuh jasad, yang dibutuhkan ruh adalah takwa. Jasad kita dimakan cacing. Menunggu hari kiamat panjang. Bekal yang terbaik adalah takwa. Nah, beberapa inspirasi dari ayat ini adalah, pertama, menjadi seorang ayah bunda itu memang kita butuh ilmu yang banyak, wawasan yang luas. Makanya mohon izin kita selalu bersharing seterusnya sampai 62 sesi selama 6 tahun supaya kita semakin saling menguatkan di jalan Allah ini. Yang kedua, sampai anak itu bisa faham sebaik-baik bekal adalah takwa, itu nggak mudah. Butuh kesabaran. Maka mendidik anak itu butuh kesabaran, kelembutan, keikhlasan, di atas keyakinan bahwa tugas ini amanah dari Allah. Kemudian didik anak kita, nak, prioritaskan ya kejujuran. Jujur prioritas. Ibadah, adab, jujur itu penting. Ibadah, adab, di atas kesenangan sesaat. Maka kita sedang mendidik anak kita menjadi pribadi yang selektif, punya pendirian kuat, dan itulah ciri khas ulil albab. Contoh kalimatnya, nak, jangan berbohong, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Nak, kita sholat ini bukan karena Allah butuh, tapi dengan sholat hatimu akan lebih tenang, lebih bersih dari dosa. Makanya ayo bunda bantu, bunda juga lagi belajar untuk sholat khusyuk. Yuk, supaya kita jiwanya lebih tenang. Kemudian kalau ada sesuatu yang disukai, minta mereka untuk selalu mengukurnya dengan standar Allah. Nah, apakah ini baik menurut Allah? Apakah ini ada manfaat untukmu nak di dunia dan di akhirat? Jadi cara berpikirnya selalu holistik. Memahamkan bahwa dunia sebentar, akhirat itu panjang. Ya. Kata ulul albab yang ketiga masih di dalam surat Al-Baqarah. Ada 3 kali kata ulul albab terulang di dalam surat Al-Baqarah di ayat 269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapapun. Tapi ketahuilah, siapapun yang diberikan hikmah, itulah orang yang diberikan kebaikan yang paling banyak. Bukan harta, bukan jabatan kebaikan yang banyak itu. Tapi ketika orang itu diberikan hikmah, dan orang itu mampu mendapatkan hikmah karena dia terbiasa berpikir, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak mungkin orang itu terbiasa berpikir mengambil pelajaran kecuali itu kebiasaan ulul albab. Pelajarannya apa? Selalu berorientasi mendapatkan hikmah.
Hikmah itu bisa dimaknai pemahaman yang paling mendalam tentang rahasia-rahasia syariat agama ini. Pemahaman paling mendalam tentang permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Pemahaman paling mendalam tentang segala sesuatu yang kita rasakan di dunia ini. Dengan hikmah, seseorang itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bisa bicara yang tepat sesuai dengan waktu dan kondisinya. Ibu-ibu bisa memilih kata-kata yang tepat ketika suaminya baru pulang letih. Ada kalimat yang dia bisa pilih. Itu berarti ibu-ibu punya hikmah. Sebaliknya juga bapak-bapak demikian. Dan hikmah itu lebih berharga dari apapun, dari harta, kedudukan, kekuasaan. Dengan hikmah orang bisa membuat keputusan yang benar. Dengan hikmah orang bisa menyelesaikan masalah dengan adil. Dengan hikmah orang bisa menjalani hidup dengan penuh petunjuk. Hakim-hakim yang penuh hikmah itulah yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita pun menjadi hakim bagi persoalan-persoalan anak kita, dalam menegakkan keadilan di tengah anak kita dan seterusnya. Maka bagaimana implementasinya? Ajarkan anak untuk selalu berpikir kritis, logis dan bijaksana. Guru-guru di sekolah juga harus selalu berpikir kritis dan kritis gitu. Dan menyampaikan kekritisannya, bukan guru yang pendiam. Makanya standar keempat dari guru sekolah adab itu adalah kritis dan positif mind. Yang tidak kritis tidak ada nilainya, gitu kan? Kalau dia kritis, dia ada nilainya. Maka orang kritis itu dia berpikir solutif, gitu. Nah, latihlah anak untuk memecahkan masalah bukan dengan emosi, tapi dengan akal. Akal yang dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pentingnya akal itu diaktifkan itu penting. Sampai-sampai Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab induk masalah usul fiqh, pembahasan pertama tentang pentingnya akal. Sampai-sampai Imam Al-Mawardi dalam Adabuddin wa Dunya, adab agama dan dunia, pembahasan pertama judulnya akal adalah pondasi agama. Akal itu penting. Makanya pendidikan kita berorientasi mengaktifkan akal dulu. Akal terbiasa berpikir. Cara paling mudah ya tadi bertanya, nak, apa yang engkau pelajari? Nah, pertanyaan di syarat juga biasanya begitu. Apa yang engkau dapatkan dari pelajaran hari ini? Motivasi apa? Selalu begitu. Karena duduk-duduknya kita itu harus punya manfaat gitu. Nah, kita juga perlu bimbing anak-anak kita dengan memahamkan, nak, kalau engkau pilih ini konsekuensinya ini. Kalau ini begini, ini begini. Kalau kamu nggak mau masuk pondok, konsekuensinya begini. Kalau mau masuk pondok begini. Kalau dia mau jadi ini, nanti begini. Bimbing, biar dia yang pilih. Tapi kita kasih tahu tuh konsekuensi setiap pilihan. Dan tentu selalu banyak berdoa agar kita semua diberikan hikmah yang banyak. Yang keempat, Quran surat Ali Imran ayat ke-7. Ini ayatnya panjang. Pada intinya adalah di dalam Quran itu ayat-ayat 6236 ayat itu mengandung dua kategori jenis ayat. Satu ayat muhkamat, dua ayat mutasyabihat. Pertanyaannya buat ibu-ibu, lebih banyak mana ayat muhkamat atau mutasyabihat, Bu? Ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat yang mudah difahami, jelas, nggak bisa ditafsirkan. Misalkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah lahir di hari Ahad. Nggak bisa. Udah paham, Allah itu satu-satu yang tidak berbilang. Jelas, itu muhkamat. Tapi ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Aulamastumun nisa, menyentuh istri batal wudu. Apa arti menyentuh istri? Masih ada beberapa tafsir. Yadullahi fauqa ibadih, tangan Allah berada di atas hambanya. Tangan Allah ini apa? Sifat-sifat Allah. Hari akhir itu bagaimana? Nah, ini ayat-ayat mutasyabihat. Banyak ayat mutasyabihat.
Ayat ini menjelaskan bahwa ayat mutasabihat yang multitafsir itu oleh orang yang hatinya kotor seringkali dibelokkan ke sana dan kemari menurut kebutuhan dirinya. Pelajarannya apa? Hati-hati dengan orang yang hatinya sakit. Karena orang yang hatinya sakit, dia akan sengaja memilih ayat-ayat mutasabihat dan mencoba menafsirkannya dengan pemahaman sendiri yang sempit. Tapi mampu memahami ayat-ayat mutasabihat itu jalan menuju ulul albab. Memahami ayat-ayat mutasabihat itu bagian dari ujian keimanan kita. Dan menerima ayat-ayat mutasabihat dengan yakin. Adapun kalau kita tidak ketemu maknanya, kita kembalikan maknanya kepada Allah, itu adalah kebiasaan ulul albab. Tapi bagaimana kita bisa memahami ayat Allah itu gimana caranya? Iya kan? Apakah kita baca Al-Quran kemudian kita baca terjemah kita faham? Hatta kita mengerti bahasa Arab pun, hatta kita bisa bahasa Arab saja pun belum tentu kita bisa memahami isi Quran kalau kita tidak memahami ilmu-ilmu alatnya. Bukan sekedar nahus dan sorof, bahkan sampai ilmu balaghah, ma'ani. Kita harus membaca sastra orang Arab sebelum Islam masuk dan kajian lainnya. Itulah kenapa di atasnya saya tulis selalu merujuk kepada ulama. Beberapa kali saya katakan kalimat yang lebih tepat bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan itu kalimat yang tepat. Kalimat itu tidak salah, tapi bukan itu kalimat yang tepat untuk kita jadikan didikan kepada anak kita. Nah, dimanapun kamu berada, kamu harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan. Lebih tepat lagi kalau kita katakan, nah, dimanapun kamu berada, kamu harus kembali pada ulama. Dekati ulama. Minta pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu dari ulama. Dari mana pemahaman itu muncul? Nabi yang bersabda. Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirham walakin yuwarritsul ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir. Ulama itu pewaris Nabi. Maka Nabi bersabda, aku wafat tidak meninggalkan uang, harta, dinar, dirham, tanah, enggak kutinggalkan. Yang kutinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sumber ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisanku berupa Al-Quran dan As-Sunnah dari lisan para ulama, dia telah mengambil bagian yang besar. Tapi kalau engkau mencoba memahami sendiri dari terjemah Quran, mungkin benar tapi sedikit, tapi lebih banyak potensi engkau tersesat dan salah. Dari situ baru kita paham kenapa ulama-ulama di abad 9, abad 10 mengatakan banyak orang belajar Quran dia tersesat, banyak orang belajar hadis dia tersesat, karena dia membatasi dirinya dan tidak mengenali bahwa ada orang yang lebih otoritatif untuk memahami makna tersebut. Nah, ulul albab itu didorong untuk tertarik memahami isi dan tahu kemana dia harus belajar. Saya mau jadi ahli psikologi, Bi. Ahli psikologi ya? Oh, siapa ahli psikologi sekarang? Oh, ada yang sudah sangat concern dengan islamisasi ilmu. Ada Profesor Malik Badri. Profesor Malik Badri sudah meninggal. Ada nggak orang Indonesia yang pernah belajar kepada dia? Oh, ada Dr. Bagus. Dr. Bagus ada di kampus mana? Di UGM. Ambil di UGM. Dekati Dr. Bagus. Pelajari bagaimana pemikiran Malik Badri. Apa kesalahan pada psikologi sekarang? Itu satu contoh. Ya. Makanya tidak semua lulusan UGM tidak baik. Ya kan? Ada dokter bagus. Tapi kalau dokter bagus itu ada di mana? Ada di STAI Siliwangi. Nah, nggak usah ke UGM. STAI Siliwangi kemana? Ada dokter bagus di sana. Yang dicari siapa sosoknya, gitu. Jangan sampai SD sudah bagus, SMP sudah bagus, SMA sudah bagus, kita serahkan kepada orang yang tidak Islami. Di kepala kita masih sibuk berpikir, Ustadz, yang penting anak saya masuk kampus terbaik. Apa ukuran terbaik? Ya, untuk masuk kampus itu satu bangku harus direbut oleh 300 orang, Ustadz. Alhamdulillah anak saya berhasil.
Kenapa? Dia berhasil mengalahkan 299 murid, Ustaz. Kan bukan begitu sisi terbaik. Baik tidak baik bukan karena semangat mengalahkan orang. Dan banyak orang tua ketika ditanya, lulus di mana, Bu? Di UI. Jurusan apa? Nggak tahu saya, Ustaz. Yang penting di UI lah, Ustaz. Dia nggak paham lulus di mana. Ya, coba tanya dulu, Bu, lulus di mana? Ya, lulus. Saya tanya dulu, Ustaz. Udah, Ustaz, saya udah tanya. Lulus di ilmu politik, Ustaz. Alhamdulillah. Siapa gurunya nanti? Ya, Dr. Adi Armando, Ustaz, sama teman-temannya. Jadi kita menyerahkan anak-anak kita, mempercayakan kepada Dr. Adi Armando dan teman-temannya. Mudah-mudahan orang soleh, untuk dididik pemikirannya dan seterusnya. Kan begitu pada hakikatnya. Maka selalu perhatikan siapa gurunya. Dulu perbincangan ini nggak nyambung. Enggak, Ustaz, pokoknya harus masuk kampus terbaik, SMA-nya harus terbaik, SMP-nya harus terbaik. Bapak Ibu, dunianya udah berubah. Sekarang orang kerja nggak ditanya dari jurusan mana. Yang ditanya, Anda bisa apa? Setelah bisa apa, Anda punya adab tidak? Setelah punya adab, Anda punya endurance nggak? Bisa bertahan lama nggak? Ditekan sana sini bisa nggak? Bekerja keluar Ragunan semuanya, bisa kuping, bisa ini nggak? Gitu kan? Dan seterusnya. Itu yang sekarang terjadi. Maka dunianya udah berubah. Makanya bagi saya abad 21 itu sebenarnya momentum yang paling tepat membicarakan konsep-konsep Islam itu, karena nyambung dia. Orang tidak lagi melihat formalitas. Bapak Ibu, dulu di zaman saya, keluar dari batas 2,75 IPK itu udah berkah luar biasa, Bapak Ibu. Berapa IPK? Ya, jawabannya alhamdulillah di atas 2,75, gitu kan? Ya, saya nggak mau bertanya lah siapa yang di bawah 2,75 di sini. Tapi pasti sudah hair ya yang sudah 2,75. Jadi orang kalau sudah masuk di level 3 itu udah, wah, udah 3 ya. Udah, orang nggak mau nanya lagi 3,9 nggak. Udah 3 ya, Masya Allah, pintar tuh orang. Tapi sekarang Bapak Ibu, tunjukin kepada saya kampus mana yang IPK-nya ada 2,75 mahasiswa. Coba. Di kampus mana yang sekarang murid itu IPK-nya 2,75, ada nggak? Sekarang orang ngobrol 2,9, 2,8, 2,7, 2,5. Saya jadi bingung, memang gizi orang sekarang baik-baik ya. Pinter-pinter sekarang anak-anak itu. 2,1,8, Masya Allah. S2, S3 juga begitu. 3,8, summa cum laude, Masya Allah. Ya, apa kita yang kurang pinter dulu? Apa sekarang yang tambah pinter yang mana? Tapi kalaulah bukan karena yang sebenarnya, hanya karena supaya akreditasi menunjukkan sekian persen harus di IPK di atas 0,3, sekian persen harus lulus, sehingga yang tidak layak lulus harus didongkrak supaya lulus. Itu yang saya ketahui terjadi. Termasuk di kampus kami juga harus terpaksa begitu. Kalau begitu, bukan itu pendidikan. Terlalu formalistik. Buat apa kita dengan kertas-kertas seperti itu? Nggak terlalu penting. Ya, meskipun memastikan kita lulus di sebuah kampus itu penting. Pentingnya kenapa? Jangan sampai kita mengaku lulus dari sebuah kampus ternyata nggak lulus. Itu berarti kebohongan. Cuman di situnya doang yang penting itu. Kalau kita mengaku lulus ya harus lulus. Tapi selanjutnya sebenarnya nggak terlalu penting kita lulusan dari mana gitu. Yang penting kita jujur. Dan yang kedua, kita bisa apa? Kita bisa kontribusi apa gitu. Nah, implementasinya tentu ya, misalkan kalau ayat mutasyabihat tentang Allah, nah Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, kita tanamkan juga sikap sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita belum paham, sami'na wa ata'na dulu. Tapi menarik, di ayat itu, di ayat yang panjang ini, Quran surat Al-Imran ayat 7 ini, kalau antum renungkan, di situ ada gelar yang mulia, gelar juga tuh. Namanya ar-rasikhuna fil ilmi, itu gelar. Yaitu orang yang mendalam ilmunya, nggak mudah goyah, nggak mudah goyah. Oh, dan otomatis kalau orang berilmu aja dekat sama Allah, ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang sangat dekat dengan Allah. Jadi jangan anggap anak kita pintar kalau dia tidak dekat sama Allah. Tantangan kita harus dekat sama Allah nih anak. Nah, kamu kenapa nggak sholat sunnah? Belum ada panggilan hati, Ustaz. Gitu ya.
Ya udah, nggak apa-apa. Kan sholat sunnah nggak perlu dipaksa dulu. Tapi bagaimana membuat anak punya panggilan hati sholat sunnah? Gitu kan? Berikutnya surat Ali Imran 190-191 ini salah satu pilar juga bagaimana membangun generasi ulul albab, keluarga ulul albab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi kita tuh diminta tafakur alam. Nak, yuk kita nikmati alam yuk nak. Ada siapa ya nak di balik alam ini? Duduk itu metodenya apa? Ya duduk melihat alam. Atau camping. Ya, atau kemah, melihat alam. Merenungi alam. Kemudian ayat 191-nya Allah menjelaskan ciri ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu tidak pernah mengosongkan pikiran. Selalu baik dalam kondisi berjalan, duduk, berbaring, di dalam isi kepalanya tazakkur. Dan kalau dia melihat sesuatu itu susah dimengerti, misalkan sering saya tanya kalau ada dokter, apa fungsinya usus buntu misalkan, ya kalaupun ada dokter yang tidak bisa menjawab, mungkin jurnal sekarang belum sampai ke sana dan seterusnya, maka ada dalam isi kepala kita satu mindset, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, tidak mungkin engkau menciptakan usus buntu itu sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau menciptakan dari kesia-siaan. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa-Mu di neraka. Pelajarannya apa? Zikir, fikir, ini dua sisi mata uang. Anak kita tiap hari zikir, tapi mohon izin ayah bunda, mohon dipraktekkan selalu setiap hari. Nak, kamu tadi baru baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Coba nak, artinya apa? Coba ditadaburi. Ya, artinya dulu dah, jangan ditadaburi. Kan berbeda kenikmatan antara membaca pakai bahasa Arab dengan bahasa Indonesia bagi orang Indonesia yang tidak ngerti bahasa Arab. Coba sesekali kita berzikirnya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Diulang 7 kali, beda dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabi wa Rasul. Yang kedua, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yang ketiga, ternyata ilmu alam itu ilmu yang sangat mudah merasakan bahwa Allah itu wujud. Kalau kita ingin merasakan Allah itu ada, kita ingin menanamkan tauhid, ternyata ilmu yang paling mudah itu ilmu alam. Maka dekati, dorong anak-anak kita untuk mencintai alam dan menjadi saintis-saintis. Karena dengan dia menjadi saintis, dia menjadi semakin dekat dengan Allah. Maurice Bucaila aja bisa masuk Islam gara-gara mengamati alam yang menjaga Fir'aun dan perangkat-perangkatnya. Ya. Contoh implementasinya, subhanallah ya nak, masya Allah, tabarakallah. Lihat betapa besarnya planet-planet ini, semuanya bergerak dengan teratur. Ini kekuasaan Allah yang maha mengaturnya nak. Biasakan anak berzikir dalam setiap aktivitas termasuk saat tiduran. Ya, Bapak Ibu, coba perhatikan. Ya, kalau anak-anak kita mungkin ada yang sempat chatting-chatting temannya, perhatikan, jangan-jangan anak kita termasuk anak-anak yang sempat mengucapkan njir. Ya, selalu saya ingatkan berkali-kali, njir. Ini tidak boleh dibiasakan. Temukan Bapak Ibu. Kita harus jadi detektif, cek, ada nggak anak kita pernah mengucapkan njir? Itu zikir hari ini, tapi zikir kemaksiatan. Jir itu dari anjing kan? Ujungnya kan dari anjing. Njir, njing, anjing. Anjing itu ilmunya apa? Lakop. Memberikan lakop
kepada hewan kepada manusia, haram. Maka sedini mungkin kita didik anak kita, pasti hari ini ketemu dengan ekosistem injir, pasti saya katakan. Mau dia anak gontor, mau anak sekolah adab, pasti ketemu ekosistem itu pada akhirnya, karena ekosistem dunia maya. Apalagi ketika anak khususnya yang memberikan gadget, dia pasti ketemu dengan ekosistem itu. Apalagi dia main Roblox, ya, yang sekarang sedang disorot Roblox. Saya dengerin kalimat Wakil Menteri PPPA, nggak semangat. Kata beliau, kita nggak bisa melarang anak main Roblox. Yang kita bisa, kita buat regulasi, bla bla bla. Nggak ada regulasi. Pemerintah mau bikin regulasi apa? Mau ditutup Roblox, anak pakai VPN. Nggak bisa. Regulasi itu datang dari orang tua. Tapi kalau Wakil Menteri mengatakan, kita nggak bisa, kita begini, kita begitu, dampingi, nggak bisa orang tua dampingi. Saya emang nggak pernah percaya orang tua mendampingi anak. Ya, nggak bisa percaya. Sampai anak itu betul-betul akalnya matang, baru dikasih handphone itu. Kalau anaknya belum matang akalnya, nggak bisa dikasih handphone. Dosa kita. Jariahnya panjang. Jariahnya panjang. Ya, wala tu'tus sufaha amwalakum. Perintah Allah jelas, jangan berikan handphone kepada anak yang akalnya belum matang. Jelaskan ayatnya. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Nah, maka daripada kita nggak berani bicara ini, diskusikan. Nah, kalau teman kamu nanti ngomong jir, kira-kira kita harus ngapain? Atau sebelum itu, nah, kalau kita ketemu orang jir itu apa? Lebih baik dia tahu makna jir itu dari kita, daripada nanti dia diajarin di masyarakat. Dari kita dijelaskan ada fenomena jir dan seterusnya. Kemudian ajak anak keluar rumah, biarkan mereka mengamati alam, duduk bersama mereka di taman, tanyakan, nak, mengapa pohon bisa tumbuh? Yang nanam siapa ya? Kan nggak ada yang nanam di hutan itu, gitu kan? Nggak ada. Kita putar video-video tentang, masya Allah, ya, ada pohon-pohon yang berbuah gara-gara ini apa namanya? Kemarin saya belajar buah bangkai, pohon apa? Bunga bangkai. Bunga bangkai itu ketika merekah, yang masuk siapa? Lalat. Lalat di punggung belakangnya nempel serbuk. Terbanglah dia ke bunga bangkai yang lain, yang kemudian betina. Serbuk itu ditempelkan lagi ke sana. Pertanyaan, siapa yang memerintahkan itu? Bukan manusia yang menanam, lalat yang menanam. Siapa yang memerintahkan lalat? Allah. Kita belum lagi masalah biji yang dibawa burung, kemudian dimakan, dibuang di tengah hutan yang lain, ditanam tempat yang lain. Itu siapa yang mengatur alam semesta ini? Desainernya siapa? Kita belum bicara gajah. Apa tugas gajah di hutan? Ternyata dia membuat jalan sehingga diikuti oleh hewan-hewan berikutnya. Jalan itu dibuat oleh siapa? Desainer jalan di hutan itu? Gajah. Nah, jadi ekosistem itu perlu kita nikmati, ya. Nah, ini menarik ya. Ini mungkin jadi ayat yang terakhir. Masih ada 16 ayat kan? Udah berapa nih? 5 ya. Ini ayat yang ke-6. Ini menarik sekali ayat ini. Allah berfirman begini. Semua ayat menarik ya. Ayat ini tapi ada hal yang sangat menarik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Ajarkan wahai Muhammad satu standar dalam agama. Di dalam agama itu sebenar-benarnya kita tuh belajar standar. Pelajaran agama tuh pelajaran standar. Standar apa? Salah satunya di ayat ini al-khabith wa tayyib. Dua kata yang berlawanan, tapi beda standar. Ada yang disebut sebagai khabith, ada yang disebut sebagai tayyib. Khabith itu buruk, tayyib itu baik. Tapi nak, perhatikan bagaimana nabimu mengajarkan, diperhatikan Allah, walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun yang buruk itu banyak pelakunya, ada di sekitar kita. Sekitar kita orang yang buruk, ekosistemnya buruk. Bahkan yang buruk itu menarik hatimu.
Tapi belum tentu yang indah, yang banyak itu merupakan sebuah kebenaran. Fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah ya ulil albab, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi Bapak Ibu, ini ayat yang memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk bisa menjadi orang yang fokus dengan ilmu kita. Kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, seorang imam Masjidil Haram yang suaranya tak ada lagi di Haramain karena diperintahkan ibunya untuk pulang ke desa, dan dia lebih taat sama ibunya daripada kemuliaan jadi imam Masjidil Haram. Kata beliau, orang itu kalau sudah hafal Quran dan memahami isi Quran, ya kan, Anda nggak perlu baca buku apa lagi, kata beliau. Karena semua pelajaran yang ada, prinsipnya ada dalam Quran. Ilmu psikologi dalam Quran, ilmu nafs, ilmu pendidikan dalam as-sunnah, ilmu ta'dib, ilmu ekonomi, al-iqtisad, ilmu pendidikan, as-siyasah, al-geografia, ya, ilmu sosiologi belajar sama Ibnu Khaldun, antropologi belajar sama Al-Biruni, sastra, humaniora, nggak perlu lagi. Yang ada justru anak kita belajar psikologi, ilmu hukum. Pelajaran pertama belajar sama siapa? Aristoteles, Socrates, Plato, Thales of Miletus, Anaximander, Anaximenes. Iya kan? Saya tidak tahu, Ustadz Herman akan jadi ketua Basnas nanti. Di mana dulu belajar zakat? Gitu kan? Ada nggak di S1, S2? Kayaknya nggak ada ya. S1 belajar zakat nggak tuh? Nggak ada. Ya, nggak belajar zakat. Itu pelajaran yang mudah, pelajaran agama. Coba kalau dari S1, anak-anak kita udah belajar, sejak SMA anak-anak kita udah belajar zakat. Coba bayangin, sejak SMP, SMA sudah belajar perencanaan keuangan syariah. Jadi kita harus punya desain nih Bapak Ibu. Ini sekolah kita standarnya udah cukup tinggi secara kurikulum. Sekarang bagaimana di SMP, SMA kita buat standar lebih tinggi. Lulus anak itu udah bisa jadi ayah. Sudah punya standar jadi ayah. Saya tidak nyuruh menikah, bukan. Tapi dia sudah punya standar jadi ayah. Artinya apa? Dia sudah punya ilmu parenting, ilmu ketahanan keluarga. Dia sudah tidak malu berjualan. Dia sudah tahu standar ini baik dan buruk dan seterusnya. Semua yang kita anggap penting bagi orang untuk jadi manusia baik, yang kita yakini nggak diajarkan di ilmu komputer, yang kita nggak yakini nggak diajarkan di fakultas apapun lah. Ya, antum mau jadi ayah, kita mau jadi ayah, belajarnya di kampus mana? Selama perjalanan kita S1, S2, S3 kan nggak ada, ya kan, nggak ada. Maka inti agama itu mengajarkan standar. Beberapa ayat saya kumpulkan tentang satu ayat mengandung dua standar berlawanan ini. Satu, al-khabith wa tayyib, Al-Maidah ayat 100. Az-zulumat ilan nur, Al-Baqarah 257. Ya, ini bukan as-syaqaqah. As-syaqawah, bukan as-syaqaqah. As-syaqawah dan as-sa'adah. Itu memang di dua rangkaian ayat. Hud ayat 106 dan 108. Al-itsm wal bir. Jadi dari sini kita ingin para orang tua, saya, kita semuanya, kita mulai biasa bicara itu dengan kalimat-kalimat datang dari Quran. Dalam Quran itu setelah kebaikan itu dosa, bukan keburukan. Itu artinya seluruh keburukan itu dosa. Al-haq batil, al-haq dolal, al-basir a'ma. A'ma itu orang buta, orang yang nggak bisa tahu ilmu. Al-jannah wan nar. Tapi pelajaran kedua adalah tidak selamanya yang banyak dan keren itu baik. Seringkali yang menarik hati manusia mengandung keburukan. Implementasi. Nah, menonton tayangan itu tidak baik karena mengajarkan kekerasan. Alasannya kita sebutkan. Atau boleh kita tanya kalau ingin membangun deep learning, ya. Nah, berbohong itu buruk. Meskipun semua temanmu melakukannya, karena Allah nggak suka. Dan kebohongan akan merusak kepercayaan orang lain. Kalau kamu bohong, Umi aja jadi nggak percaya sama kamu. Gitu kan? Mau nggak kamu menjadi orang yang tidak dipercaya? Dikit-dikit kita nyuruh dia bersumpah. Kan nggak enak. Nah, tidak apa-apa nak kalau engkau satu-satunya di kelas yang tidak ikut-ikutan melakukan yang salah. Justru itu yang membuatmu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dialog-dialog seperti ini mudah-mudahan akan mendorong pada lahirnya generasi ulul albab. Sudah berapa ayat? 5 ya? 6 ya? Berarti ada 10 ayat lagi. Kira-kira sampai di sini dululah materi yang disampaikan. Mohon kita kunyah-kunyah lagi bersama-sama bimbingan Allah ini. Pertama, percaya diri pasti dapat dari ayat ini. Dari sini kita didorong untuk tafakur alam. Nanti kebayang kan programnya merujuk kepada ulama. Ini programnya namanya silaturahim. Sering-sering ngajak anak silaturahim ke rumah ulama, kiai, ya, guru besar, profesor misalkan. Kemudian ajak anak selalu ambil hikmah. Apa hikmah di balik itu? Kemudian selalu minta anak prioritaskan takwa sebagai bekal terbaik. Terakhir pagi ini adalah selalu bisa melihat hikmah, selalu berpikir global, selalu berpikir menyeluruh, jangan buru-buru menyimpulkan. Itulah kira-kira di antara pelajaran pada pagi hari ini. Insyaallah mungkin materi ini akan kita lanjutkan karena ini harus selesai saya kira. Karena ini erat kaitan dengan tadabbur Quran. Tadabbur itu ujung nanti adalah ulul albab. Mungkin nanti di bulan Oktober ya. Insyaallah bulan September kita akan mengundang Ustadz Amang Syafruddin untuk dapat memberikan hikmahnya kepada kita. Demikian, in uridu ilal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ على هذه الأشياء الغالية من العلم النافع والتوصيات الجميلة. كل الشكر شكرا جزيلا. Semoga Allah senantiasa berkahi langkah-langkah beliau, Allah mudahkan beliau. Dan semuanya, para muadib dan muadibah baik di rumah maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di hari ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya, dengan sama-sama tadi kita meluruskan niat dan kemudian kita saling menguatkan untuk dapat menunaikan amanah kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah terkait agenda KBM. Insya Allah di pekan ini di sekolah akan diadakan Gebiar HUT RI, yaitu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 berupa lomba-lomba yang semoga tadi bisa menguatkan sportivitas di anak-anak, juga jidiyahnya, kesungguh-sungguhannya, juga semangat ukuahnya. Mudah-mudahan dengan lomba-lomba tersebut tadi bisa juga menguatkan rasa cinta kepada bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Insya Allah kegiatan tersebut diadakan di sesi istirahat, sesi olahraga, mohon maaf, yaitu selama 45 menit di setiap hari, di hari Senin sampai hari Kamis. Berikutnya insya Allah juga nanti di bulan September akan diadakan PHBI ya, Pekan Hari Besar peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan sebagaimana tahun lalu ya kita mengundang Ustadz Edgar Hamas, mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa mengundang pembicara yang juga tadi bisa menyemangati kita semuanya untuk selalu bersungguh-sungguh ya dalam cita-cita besar kita, yaitu membangun peradaban. Alhamdulillah juga hari ini kita akan mengadakan pemilihan ketua komite beserta jajaran BPH-nya yang
akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, di mana mudah-mudahan di kepengurusan baru ini tadi akan menjadi jembatan aspirasi ya dari para orang tua semuanya, yang tentunya aspirasi yang berbasis ilmu, dan juga semoga semakin bisa merawat dan menguatkan ukhuwah ya, di antara kita semuanya, baik sekolah juga maupun orang tua, menguatkan ikatan hati melalui proses ukhuwah, yaitu ada ta'aruf, tafahum, takaful, ta'awun, dan takaful. Mudah-mudahan tadi ini juga sebagai sebuah upaya kita membangun kebersamaan di dunia ini, yang tentunya tadi untuk kebersamaan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini berupa sebuah amal solih ya untuk ayah dan bunda semuanya bergabung di kepengurusan komite ini. Jadi nanti dari komite yang terpilih tentunya membutuhkan dukungan ya dan kontribusi dari ayah bunda semuanya, agar tadi mereka juga bisa ya tentunya menjalankan tugasnya dan bersama-sama beramal jama'i tadi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Berikutnya juga kami dari pihak sekolah memohon bantuan kepada ayah dan bunda terkait kelengkapan ananda ya, baik itu seragam atau juga yang sedang masih belum selesai itu adalah terkait band nama, patok apa nama, mohon yang sudah mendapatkan agar segera dijahit sehingga besok hari Senin agar semuanya sudah bisa memakai papan nama tersebut. Dan juga kita sering kali menguatkan kepada anak-anak terkhusus di dalam mempersiapkan kebutuhan keperluan untuk esok hari di sekolah itu, yaitu di malam hari. Maka tadi mohon bantuannya tadi untuk menguatkan muwasofat munazzamun fi syu'unihi. Tadi anak-anak terbiasa mempersiapkan keperluan untuk sekolahnya secara mandiri dan dilakukan di malam hari, sehingga tadi di pagi hari tidak terburu-buru ataupun tadi menjadi penyebab keterlambatan tiba di sekolah. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk lembar takdib di rumah insya Allah akan dibagikan di hari Senin besok. Kita sekarang untuk TDR ini durasinya adalah satu tema atau 1 bulan, yaitu 4 pekan dari sebelumnya yang 2 pekan sekali. Insya Allah kita niatkan, luruskan niat kita bersama-sama ya yaitu untuk saling berta'awun ya. Tentunya sekolah juga menolong putra-putri ayah bunda semuanya, dan tentunya tadi ya apa-apa yang sudah dikuatkan di sekolah, ayah dan bunda semuanya juga kuatkan kembali di rumah, sehingga tentunya harapan profil dari anak-anak kita yang kita harapkan sebagai anak yang beradab, berakhlak mulia tentunya dapat tercapai ya dengan izin Allah. Insya Allah yang TDR untuk tema ke-1 ini karena baru dibagikan insya Allah di Senin besok, jadi hanya 2 pekan, yang seharusnya di awal pekan pembelajaran, dan kita sudah berjalan selama 2 pekan gitu, jadi tinggal 2 pekan lagi. Yang terakhir adalah pengumuman terkait home visit. Insya Allah mohon juga keluangan waktunya dari ayah dan bunda semuanya untuk agenda home visit ya dari para muadib dan muadibah yang kita akan upayakan selesai di 3 bulan pertama, 3 bulan pertama di awal tahun ajaran ini gitu. Kenapa? Sebagai evaluasi dari tahun sebelumnya ya, yang hingga mau penutup akhir tahun masih ada beberapa yang belum di home visit gitu, ataupun agendanya menjadi diakhirkan gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Beberapa kendalanya kemarin karena misalkan tidak ada match waktu ya antara guru dengan orang tua, dengan ayah dan bunda misalkan seperti itu. Cukup kesulitan sehingga di mana para guru juga punya kegiatan kemasyarakatan di Sabtu Ahad, juga ayah dan bunda tentunya juga memiliki agenda juga yang lainnya, baik itu agenda sosial kemasyarakatan ataupun yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dengan bersama-sama
berazam ya untuk bisa segera diselesaikan agenda home visit ini, mengingat dari urgensinya ya, mudah-mudahan bisa tercapai seluruhnya sudah dapat di home visit di 3 bulan di awal tahun ajaran ini. Mungkin itu, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ahi dan Bunta untuk kehadirannya, juga jazakumullah khairan kepada para pengurus komite di kepengurusan 2023-2025. Mudah-mudahan Allah berikan dengan sebaik-baik balasan. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin salatan wa salaman daimain mutanazilain ila yaumiddin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal hafidhin, Rabbana hab lana minal mujahidin fi sabilillah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awladana wa tullabana minal mu'minina wal mu'minat was-salihin was-salihat wal qanitin wal qanitat wal hafidhin wal hafidhat wal mutaqaddimin wal mutaqaddimat li'i'la'i kalimatika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوفق اللهم رابطتها وأدم ردها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan pada yang muda sekalian. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Izin mengundurkan diri dan sekaligus mempersilahkan kepada DPH dari komite tahun periode sebelumnya diwakili oleh ketua ataupun yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan istri salahnya kita dapat menikmati Islam yang kita imani hingga saat ini juga. Baik, saya mewakili komite Saking periode sebelumnya 2023-2025. Jadi ketua itu Pak Muhammad Jurnianto. Pak Jun apa ada hadir? Ada Pak Jun sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, dan Pak Hanun berhalangan hadir karena harus mengantarkan anaknya berobat dulu. Jadi saya mengatakan aja ya, mungkin nanti penjelasan detail terkait bagaimana mekanisme penjaringan, mekanisme pembentukan komite yang baru akan disampaikan oleh Pak Jun. Pak Jun, Pak Jun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati kita untuk terlalu surah yang kami hormati sekolah Profesor Mulia sudah hidup supaya yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Rinudul Andana, yang kami hormati BPH Komite dan juga Ormas Pelajaran Salah Akademik 2025. Mungkin izin Bapak Ibu memanfaatkan waktu di agenda saran ini untuk menyampaikan sedikit pengumuman dan juga informasi terkait dengan komite keputusan yang baru. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, izin mungkin sekitar 20 menit kami menyampaikan beberapa informasi dan juga nanti disambung dengan surat terima ya, mudah-mudahan. Yang pertama terkait dengan keputusan komite sekolah bisa mulia di keputusan yang sebelumnya itu di 2023-2025 kami saya Pak Ahmad dan Pak Uzefa yang sudah berangkat sebagai ketua sekarang dan bendahara per tahun ini mengadakan suksesi untuk komite yang baru, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kepengurusan di komite itu adalah ormas. Di ormas itu adalah anggota komite, sehingga mekanisme suksesi, informasi dan sebagainya kami sampaikan juga langsung melalui ormas supaya tersampaikan ke masing-masing kelas. Jadi suksesi dimulai dari bulan Juli, di mana setiap kelas memberikan nama, gitu ya, Bapak Ibu, melalui Google pada saat ini yang kami sampaikan, hingga di bulan Juli minggu ketiga itu sudah terjaring beberapa nama dari masing-masing wali murid untuk diusulkan sebagai pengurus BPH yang baru. Nah, di tanggal 27 Juli kami agendakan surat. Anggotanya adalah kepala sekolah, komite pengurus sama, kemudian perlas di tahun ajaran yang baru, di mana agenda di tanggal 27 Juli itu membahas mengenai tim formatur untuk pembentukan atau pemilihan dan pengurusan BPH komite itu telah dirumuskan dengan mekanisme suksesi, yaitu pengurusan